Islam itu sudah ada bahkan sebelum Rasulullah. Ini orang ini. Ini pendiri Zionis yang sekarang bikin perang ini. Namanya Theodor Herzl. Para tuan guruku yang mulia, Ustadz wal Ustazah, ini sungai Efrat paling atas, biru warnanya. Ini namanya bintang David padahal bukan. Ini sungai Nil. Gambar ini dibuat oleh Theodor Herzl namanya. Theodor Herzl. Theodor Herzl. Mana dia? Herzl. Ini dia nih, ini orangnya nih. Si kumis nih, nakal. Ini dia nih orangnya. Theodor Herzl. Theodor Herzl ini orangnya. Nih, nah ini dia. Orang ini ternyata tidak punya darah Yahudi. Nah loh. Dia Khazar. Sekali lagi Khazar. Khazar itu adalah suku-suku di perbatasan Rusia, Turki, Asia dan Turki Eropa. Mereka tidak punya darah Yahudi. Mereka adalah orang-orang yang convert to Judaism. Orang-orang yang memasukkan dirinya menjadi anggota beragama Yahudi. Ini orangnya. Dia menghadap kepada Sultan Turki pada saat itu. Lalu dia bilang, aku mau beli tanah di Gaza. Sultan Turki bilang, aku tidak akan menjual tanah suci kepada engkau. Masih bagus ini orang gak ditabok. Hampir ditabok, wallahi. Hampir mau ditabok, mau ditampar sama Sultan Turki. Benar ceritanya. Datang kedua kali diantar oleh kedutaan besar Inggris di Turki waktu itu. Dia mau beli tanah. Ini orang ini tidak dijual sama Kesultanan Turki. Akhirnya yang ditampar siapa? Duta besar Inggrisnya. Ngomongnya sembarangan. Itu tanah suci, tidak diperjualbelikan. Pak, pergi dari hadapanku. Dan Sultan itu dikudeta. Akhirnya terjadilah Turki menjadi republik yang dipimpin oleh seorang yang sangat liberal. Ya, itu sejarahnya. Ya, ini orang ini. Ini pendiri Zionis yang sekarang bikin perang ini. Namanya Theodor Herzl. Ya, sebelum dia memasukkan orang Yahudi yang mengaku Yahudi ke tanah Palestina, orang Yahudi sama orang Arab Muslim santuy aja, santuy tahu. Ini manusia paling santuy di seluruh muka bumi. Dia masukkan semua orang yang mengaku Yahudi sehingga terjadi konflik tanah. Udah ya, lanjut. Lalu tanah itu yang diberikan kepada apa? Israel itu yang mana dan tanah Palestina yang mana? Ya kan? Kita pengen tahu ya. Baik, kita kesini dulu Ustaz. Kita kesini dulu. Ke tulisan yang sudah ada 300 tahun sebelum Masehi ya. Sudah selesai tertulis jadi kayak gini. Itu tahun 300 sebelum Masehi. Saya ulang lagi. Ya sudah ya. Dia bilang apa? Dia bilang ini. Saya bacakan ya. Ani hineh beriti itah fechayita leav hamon goyim. Artinya begini. Tuhan pencipta langit dan bumi yang menciptakan Abraham Abenu. Artinya Nabi Ibrahim alaihissalam membuat perjanjian dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa perjanjiannya? Tanah Kanaan ini akan aku berikan kepadamu dan anak-anakmu. Anaknya Nabi Ibrahim ada 2. Ishak, Ismail. Ishak, Ismail. Jadi yang punya hak atas tanah itu sampai sekarang ada 2 suku.
Suku Israel dan Ismail. Dua-duanya nama yang diberikan Tuhan kepada orangnya langsung, bukan dari orang tuanya. Namanya Israel dan Ismail. Israel artinya hamba Allah. El itu Allah. Syarah itu artinya kemuliaan bagi orang itu. Jadi dia diperhambakan terhadap Allah. Yismail artinya Yishma, listen, mendengar. Allah. Allah mendengar segala sesuatu yang dia ucapkan dan Allah bertindak. Itu artinya Ismail. Jadi kita sebagai pengikut Rasulullah Muhammad SAW yang adalah keturunan Nabi Ismail alaihissalam, kalau ngomong jangan sembarangan. Langsung diambil oleh malaikat Allah, ditaruh di hadapan Allah Azza wa Jalla. Bohong kayak nama. Nih dengerin. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Shadaqallahul adzim. Malaikat Allah setiap saat, setiap detik memenuhi langit, menunggu orang muslimin wal muslimah mengucapkan permohonan kepada Allah, diambil oleh mereka, ditaruh di sana. Tanazzalul malaikatu salamun hiya khatam matlail sampai fajr. Maka itu ibu-ibu kalau marahin anak hati-hati tuh, suka emosi. Di Jakarta ya, bukan di sini, bukan. Di Jakarta, di tempat saya. Itu kalau marahin anak serem. Bego lu. Nakal lu. Bandel lu. Ayo, mama udah bilang kan, tuh rasain lu. Wih, ngeri saya. Kenapa? Takut kata-kata itu diambil oleh malaikat. Bener. Atau ada jomblo yang bilang gini, jomblo, aduh, memang dia bukan untukku. Kayaknya aku gak bisa dapetin dia, jomblo. Ya lu gak bakalan dapet. Sampai botak sariawan, udah botak sariawan lagi, kau tidak akan dapat wanita itu. Hey jomblower cowok, bilang begini, ya Allah, izinkan dia menjadi makmumku, aku jadi imamnya. Gitu dong. Kalau memang dia bukan jodohku, ya Allah, jadikan ya Allah. Udah cinta mentok. Enggak, soalnya kan gini ya, saya banyak dapat didatangi oleh terutama wanita ya, wanita itu gini. Kalau wanita tuh gini, waktu dia masih fresh graduator gitu ya, baru habis dari kampus, mungkin dia baru usia 20-22 gitu ya, itu kalau ngeliat cowok gini nih, siapa sih itu cewek tuh kalau baru fresh graduator gitu, antara 20-22 tahun, 23 tahun, 24 tahun gitu ya, kalau ngeliat cowok yang godain ya, ada cowok yang istilahnya mau mendekati dia gitu ya, dia bilang sambil melirik gitu, lirikannya tuh wih, kejam gitu. Siapa sih kamu? Itu 22, 23, 24. Nanti 26, 27, 28. Siapa ya? Itu ada yang bunyi hehe katanya. Gini nih, nanyanya gini, udah bukan siapa sih? Apaan sih? Kan gitu. 26, 27, 28 udah gini nih. Siapa ya? Nanti 29, 30, 31, 32. Ayo siapa aja? Ayo cepet sini. Ayo cepet. Sudah 32 ini. Gak ditanya gitu. Ustadz Kay, aku doa katanya. Aku lagi deket sama seseorang. Di akhir tahajud doa mengangkat tangan, ya Allah, jikalau dia memang jodohku, dekatkanlah. Sadar. Jika dia bukan jodohku, ya Allah, dekatkan dia kepadamu, ya Allah. Jadi apapun yang terjadi, ya Allah, dekatkan dia kepadaku, ya Allah. Jika dia tidak mau menjadi jodohku, ya Allah, ya dekatkanlah dia, ya Allah, kepadamu, ya Allah, secepatnya. Wah, itu doa pedis. Sambut ya, sambut ini ya. Jadi Kanaan itu apa? Udah ya. Tadi kita udah baca
Ini 300 tahun sebelum Masehi, Ustadz wal Ustazah, udah ada tanah Palestina. Ibu kotanya apa? Yerusalem. Jadi jangan so tahu ya, bilang itu tanah milik Israel. Udah berhentilah ngomong itu, udahlah. Ini kitabnya orang ini, ya, yang ditulis itu namanya ini Tanakh, yang sudah ada 300 tahun sebelum Masehi. Ya, sambung ya, sambung kemana Ustadz Ki? Memastikan bahwa betul itu tanahnya Palestina. Baik, kita ke ini udah penutup. Setelah ini nanti insya Allah ada yang mau tanya 1-2 pertanyaan, silahkan 1-2 saja. Nanti pertanyaan yang banyak nanti bisa titip ke Ustadz Ipung. Ustadz Ipung kirim WhatsApp ke saya, insya Allah saya jawab melalui WhatsApp, baru disampaikan kepada antum semua jamaah. Ada, ini kitab yang tadi ya, kitab yang ini masih sama ya, kitab yang ini ya, tapi kita lihat di sini sekarang. Insya Allah. Tuan guruku, Ustadz wal Ustazah, dari sejak zaman Loe yang tadi saya bilang Loe itu, sudah ada sertifikat tanah, perjanjian. Ih Ustadz Ki ngarang ini, udah stres Ustadz Ki. Enggak, saya nggak pernah stres. Ya saya nggak pernah stres. Saya dibawa enak aja, dibawa asik aja. Ada perjanjian yang dicatat oleh Rabai Yahudi, namanya Traktat Emlamikra. Traktat itu apa ya? Ya traktat, perjanjian. Traktat Emlamikra. Ustadz Ki ngarang. Enggak. Saya nggak ngarang. Saya sama sekali nggak ngarang. Mari kita susun traktat ini pelan-pelan. Pelan-pelan kita susun. Namanya Traktat Emlamikra. Ditulis dalam huruf Ibrani tanpa harokat, kata orang Arab, orang Islam. Orang Islam kalau baca Al-Quran ada patah, kasroh, domah, harokat, tanda baca. Ini nggak ada Ustadz nih. Ini anak gedein ya, anak gedein supaya kelihatan. Nggak ada harokatnya. Kalau yang di sebelah sini ada harokatnya nih. Ini harokatnya nih. Ini titik 2, titik samping, titik 3, titik tanda turun. Ini harokat Ustaz. Supaya kita bisa bacanya bunyi gini. Ve'eleh toledot Yishmael. Ini bacanya Yishmael. Nama nenek moyang kita ada di kitab mereka. Nenek moyang Nabi kita ada. Ben Abraham, artinya keturunan Ismail itu asli keturunan Abraham. Jadi kalau Rasulullah SAW sampai kepada nasabnya kepada Nabi Allah Ismail alaihissalam, maka sudah jelas Rasulullah SAW otomatis nasabnya sampai kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Gitu ya. Ini Ben, ini Abraham. Asher, Yaldah, Hagar, ibundanya nih. Ini ibundanya namanya. Ibunda Siti Hajar. Cuman mereka tidak ada j, jadi pakainya g, gimel. Jadi bacanya Hagar, bukan Hajar. Ya, oke. Hamid's Rid. Ibunda Hajar dijelaskan bahwa dia datang dari orang Mesir. Ibunda Hajar itu adalah orang Mesir yang dinikahi oleh Nabi Ibrahim alaihissalam sampai akhirnya punya anak Nabi Ismail alaihissalam. Jelas ini, beneran. Maka itu saya bingung kok sama Kristen berbeda. Padahal kitabnya orang Yahudi udah plak-plak udah. Nanti diceritain Nabi Ibrahim datang kepada Nabi Ismail ketika Nabi Ismail berusia 21 tahun, lalu mereka mulai berdoa di pinggir fondasi yang rusak dari Ka'bah. Bohong Ustaz. Ini kita jangan tutup ya. Ini kita jangan tutup, kita kesini dulu ya. Sebentar ya. Sebentar. Nggak percaya, takutnya nggak percaya gitu. Takutnya dibilang saya bohong. Sebentar banget. Nah ya, nih kita lihat nih. Itu Ustaz Ki ngomong Makkah, Ibrahim, Ismail. Kok enak banget. Orang Kristen gak ada yang ngakuin ini. Ya iyalah. Mereka itu kitabnya bukan kitab mereka. Mereka mengambil kitab orang Yahudi.
diterjemahkan. Hal-hal yang menunjukkan Islam, saya ulang. Orang Kristen itu mengambil kitab orang Yahudi diterjemahkan. Ya dong. Diterjemahkan kan. Tapi hal-hal yang menyangkut kesaksian terhadap Rasulullah dan Islam nggak ada. Percaya deh, ntar saya buktikan. Ini nggak pernah ada di saudara kita yang tadi saya bilang itu. Ini yang ini aja nggak ada. Yang tadi Yerusalem ibu kota Palestina itu nggak ada di Bible-nya. Padahal saya ngambil itu dari Bible-nya dia tadi. Dalam bahasa aslinya kan? Yang sekarang nggak ada. Lalu yang ini nih yang saya mau bilang sekarang ini juga nggak ada nih. Ini nggak ada. Apa itu? Nih ya, nih saya ambil dari sini nih. Ini kitabnya, nggak bohong. Ini kalau ada yang lihat namanya Blue Letter Bible. Ini Bible. Nih saya kasih tahu nih. Blue Letter Bible. Ini bukan Quran. Webnya namanya blueletterbible.org. Kita copy yuk. Kita copy ke sini nih. Ini aja yang gampang. Ini ntar dulu ya. Kan tadi udah. Sini. Nih. Kata kerja berziarah. Mengadakan pesta apa? Ayo lu. Kok di sana malah makan babi kecap? Minum khamar. Enggak hitan. Padahal disuruh. Ayo lu. Ada nggak? Ada. Kenapa di kitab sekarang kagak ada? Tanggung jawab lo. Engkau bohong. Yang dibohongin siapa terutama? Jemaatnya sendiri dibohongin. Bahasa Arab hajjah. Membawa diri sendiri ke atau menuju objek pemujaan berziarah ke. Ayo. Terus dibilang Ustadz Ki bohong. Ustadz Ipung itu bikin tema itu mantep banget. Apa? Tanah perjanjian Palestina untuk umat Islam. Islam itu sudah ada bahkan sebelum Rasulullah. Ini kan 300 tahun sebelum ini yang kita baca sekarang ini. Pesta haji berziarah ke Mekah itu ada di sini kan. Nah kan ini saya bilang 300 tahun sebelum Masehi kan. Yang nulis siapa? Bukan orang Islam. Yang nulis itu Rabai yang tadi tuh. Rabai yang tadi mana dia ditutup lagi nih. Ini yang tadi, ini yang tadi ini nih yang gondrong jazz, gongdut, gondrong dangdut nih. Lihat ini, jenggotnya itu segini-gini. Ini mereka yang bilang bahwa mereka sebetulnya diwajibkan, tapi orang nggak ada yang tahu kan? Sampai sekarang kita nggak tahu rahasia, siapa tahu dia sebetulnya haji. Orang Yahudi juga ada yang berangkat, ihram ayo. Kita kan nggak tahu, ya kan? Kalau udah di sana kan semuanya jadi Islam, nggak kelihatan ininya rabainya, bener nggak? Tiba-tiba dia pakai ihram, orang dia sunat juga kok. Dia nggak makan babi, dia tahu gerakan sholat, cuma berbeda sama kita bacaannya. Ayo, siapa yang tahu kalau mereka tidak? Siapa yang bisa memastikan kalau orang-orang ini ternyata setiap musim haji nggak ikutan haji? Siapa yang bisa pastikan? Nggak ada yang bisa pastikan. Kita kan nggak tahu kalau mereka udah nyampur, mereka kan pakai ihram udah kayak syekh, tinggi gede, hidungnya mancung, bule, pakai ihram. Siapa yang tahu dia Yahudi? Karena di dalam kitab mereka disuruh, Tuan guruku yang mulia disuruh tuh. Dari mana? Nih dari Hakak. Nih itu. Tuh di sini kok orang saya nggak ngarang, ngambil kok dari Google. Udah, lanjut ya. Lanjutnya kemana? Ke sini nih. Nih ke sini. Lalu kita ke sini. Kita traktatnya kita susun yuk. Traktatnya kita susun. Kok resources bukan? Search. Ini. Ntar ya. Kita susun satu-satu. Kayak nama nggak mau macam-macam. Ini menyangkut yang lagi rame di TV sekarang soalnya di seluruh Indonesia. Ya makanya itu kayak nama harus teliti banget. Udah kita susun pelan-pelan ya. Kita susun pelan-pelan. Sebentar. Susun pelan-pelan. Ini sampai sini. Copy. Nanti di rumah kalau ada yang mau ngikutin di rumah, ingetin atau ditulis ya. Ikutin caranya ya supaya dapat caranya kayak Ustadz K diikutin ya, pelan-pelan diingetin ya.
kita balik lagi. Bagian keduanya dari sini sampai sini, copy, pindahkan, nanti bacanya bareng-bareng. Kita kalau udah selesai, udah, lalu kita kumpulin lagi dari sini sampai sini, sampai sini kita kumpulin dulu ya, sebentar sabar ya. Tuan Guru dan Puan Guru Ustadz Wal Ustazah kita kumpulin dulu. Satu lagi terakhir. Nah, sampai sini. Oke, ini udah terakhir. Baru kita baca. Ini perjanjian yang ditulis 300 tahun sebelum Masehi. Tentang apa? Tentang tanah Palestina. Nabi dan pembuat tembikar. Inilah 10 presiden, artinya pemimpin negara yang maha kudus, artinya Tuhan pencipta langit dan bumi, janjikan kepada Abraham untuk mengeluarkan Mismael. Mismael artinya Bani Ismail. Dan GK itu angka sebetulnya. Di sini Gimel Yod Yod Kaf. Itu angka sebetulnya. Dan Ismail untuk pembuktian kebenaran tafsir kami. Kami ini siapa? Ini yang tadi nih. Mereka menafsirkan dan mereka menjaga itu. Sejak 300 tahun sebelum Masehi. Mereka jaga untuk kebenaran tafsir kami tentang penetapan batas negara bagi jumlah Bani. Yang menetapkan batas negara Israel itu mestinya orang Ismail, Arab Palestina, bukan diusir, dibunuhin, dirampok tanahnya. Justru hak untuk membagi tanah kepada orang Israel sekarang ini adalah Ismail. Siapa yang nulis? Nih, Traktat Emla Mikra. Siapa orang-orang contohnya? Seperti ini. Ditulis di mana? Di sini. 300 sebelum Masehi. Bunyinya gimana? Begini. Yang menetapkan batas negara orang Israel itu keturunan Ismail. Sok tahu orang-orang tuh yang ngomong sekarang. Lu kagak tahu ngomong lo. Marah-marahin Kainama lagi. Kainama dimarah-marahin. Udah ada yang begitu. Ya. Udah ada yang bikin video Kainama itu apa itu. Terusin, dan mendengar hal-hal berharga dalam inisiatifnya. Dan mendiang imigran Mesir. Tahu nggak mendiang imigran Mesir? Artinya yang sudah meninggal. Tadi yang kita baca, Ibunda Siti Hajar. Dia kan orang Mesir. Dibilangnya imigran, pendatang dari Mesir. Memiliki 12 anak laki-laki. Maksudnya keturunan Ismail. Nabi Ismail punya anak 12 raja-raja Arab. Dicatat namanya satu-satu. Siapa yang catat? Ini bukan orang Islam. Lengkap mereka punya catatannya. Oleh sebab itu kita jangan kaget kalau ada hadis yang mengatakan orang Yahudi dan Nasara untuk mengenal Rasulullah bahkan lebih baik dari mereka mengenal anak sendiri. Terusin. Ya. Laki-laki yang lahir dari Abraham yang pergi ke tanah Arab. Terakhir beneran, nggak bohong. Udah pada ngeliatin bakso ya. Ini dari kitab mereka. Terakhir. Bakso masih ada, tenang aja. Bakso nggak lari kemana-mana. 825 ya. 25 apa 30? 25. Oke. Asakat bekisela ikut eber 25 coba. Bentar. Ini terakhir ya. Siapa yang punya hak di situ? Tanah itu untuk orang beragama apa? Enggak, di sana bukan masalah agama Ustadz K. Politik, kata siapa? Di sana tuh masalah agama. Yuk kita copy lagi yuk, kita copy yuk. Ini ditulis 300 sebelum Masehi. Yuk kita copy yuk. Terakhir ya. Pegangan kuat-kuat nih. Jangan ragu lagi. Jangan ragu lagi. Jangan ragu. Mari kita baca. Ustadz minta tolong bacain. Jadi jangan saya yang baca. Akan berkurang di negeri Arabia ada suatu tempat yang akan menghasilkannya bahkan sebelum kenabian Muhammad. Syukran Ustaz. Sebelum kenabian Muhammad namanya sudah disebutin, orangnya belum ada.
300 tahun sebelum Masehi. Rasulullah lahir 571 Masehi. 500 tambah 300, 800 tahun sebelum orangnya ada. Udah ada tuh kenabian yang disebutin. Namanya Muhammad. Nggak percaya? Muhammad. Ini sudah jelas ya. Namanya Muhammad. Di Arabia. Muhammad. Nih. Ya. Ini nih. Terakhir banget. Terakhir. Nih. Ini bahasa ininya kita langsung blok dari bahasa ininya nih. Kita blok. Kalau dia yang punya telepon ikutin. Kalau nggak percaya ikutin ya. Ini di blok. Copy Google Translate. Ini hapus dulu. Pindahin ke Arab. Dikasih tahu kata-kata yang keluar dari orang ini apa. Senang saya kalau baca Hebrew. Maka itu ada untungnya bisa bahasa ini, bisa baca ini dan arti ini. Ada untungnya. Nah, dikasih tahu kan tadi kan, ini nih dikasih tahu tandanya dia mengucapkan apa pertama, yang menyatakan bahwa dia yang benar adalah Muhammad. Selamat ya. Bangga kita jadi Islam. Kenapa? Nabi kita sudah diakuin 800 tahun sebelum orangnya ada. Dipuji-puji. Cara pujinya gimana? Nih saya bacain pujian mereka. Hikam matakim vekullah Muhammadin zehdodi vezehri benot Yerusalem. Ini pujian untuk Nabi kita. 800 tahun sebelum orangnya ada. Dijanjikan Nabinya datang. Tanah ini yang ngatur pengikutnya. Makan tuh orang-orang yang bela Zionis. 800 tahun sebelum orangnya ada dibilangin, tanah ini nih yang diributin sekarang ini, yang punya hak ngatur pembagian, tuh keturunan Nabi Ismail yang sekarang menjadi pengikut Muhammadin. Muhammad. Para tuan guruku, demikian. Jangan ragu lagi. Udah selesai ragu-ragu. Selesai. Kenapa? Kurang apa lagi? Allah membukakan kitab-kitab sebelum Al-Quran. Kita ini bukan cocokmologi. Kita ini bukan, sudah cukup buat kain nama Al-Quran dan hadis sudah lebih dari cukup. Tapi banyak orang yang bilang itu Al-Quran kan tahun 700 Masehi. Sebelumnya ada enggak? Ini gua kasih lihat sama lu. Artinya apa? Al-Quran sempurna. Al-Quran sempurna. Al-Quran sempurna. Beruntunglah engkau yang diizinkan Allah untuk lidah dan bibirmu mengucapkan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Barakallahu fikum. Kalau ada satu atau dua pertanyaan, sambil jangan sampai lihat-lihat itu bakso sudah hilang. Silahkan Ustadz, boleh dibantu kalau ada yang mau tanya. Syukran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ketika membuka Google ya, dan ini pun tentu disadari juga oleh orang-orang Zionis yang sekarang ini. Tapi di situ saya lihat tadi bahasa Inggrisnya yang disulap ya, maksudnya tidak seperti asli. Ya. Tapi bahasa Hebrew-nya masih asli. Nah, tentu mereka kan menyadari hal ini. Kenapa mereka nggak ubah juga bahasa Hebrew-nya? Nggak berani bisa. Senakal-nakalnya mereka, sejahat-jahatnya mereka, kalau mereka berhadapan dengan Hebrew-nya, mereka nggak berani rubah. Artinya yang mereka main di situ. Misalnya translate to English, English-nya mereka main. Translate to Indonesia, Indonesianya mereka main. Begitu Tuan Guru. Tapi kalau Yahudi sejahat-jahatnya dia, kitabnya sendiri dia nggak berani. Oleh sebab itu yang tadi saya bilang, hal-hal tentang Rasulullah tuh ternyata masih tersimpan. Salahnya dia tidak berpikir bahwa orang Muslim biasa berbahasa Arab. Orang Muslim terbiasa berbahasa Arab. Walaupun tidak semua orang Muslim di Indonesia terutama ya bisa mengartikan bahasa Arab. Dia pikir orang Muslim itu semuanya sama kayak mereka orang Kristen yang hanya membaca terjemahan. Dia nggak pikir orang Muslim itu butuh bahasa asli. Ketika dia berhadapan dengan kitab Yahudi, maka orang Muslim secara alamiah akan mencari bahasa aslinya dan belajar cara bacanya orang Muslim. Setelah orang Muslim tahu cara bacanya, mereka menyesal masukkan kitab mereka.
Menyesal memasukkan kitab mereka di web. Kenapa? Orang Muslim tahu artinya. Demikian Ustaz. Yang bikin siapa? Zionis, benar. Tapi mereka tidak pikir di depan itu ternyata orang Muslim itu yang bongkar itu orang Muslim. Sampai ketemu nama Rasulullah. Ciri-cirinya ada ketemu Ustaz. Ada kalau kita biasa. Karena apa ya? Karena begitu belajar Arab, ketemu Hebrew, Alef, Bet, Gimel, Dalet, Hei, Waf, Zain, Tet, Ain. Itu sampai Taf itu sama kayak Alif, Ba, Ta, Sa, Jim, Ha, Ho. Sama kan itu serumpun bahasa Semitik. Jadi nggak sulit buat orang-orang Islam untuk belajar Hebrew. Itu mereka nggak pikir. Dilepas di web, orang Islam bisa baca. Bingung dia sekarang, masa mau ditarik Ustaz, kan nggak mungkin. Nah mereka main di translate. Translasinya mereka main. Ada nama Rasulullah, buang. Ciri-ciri Rasulullah tuh tinggi badannya sampai ada, dicatat ada, wallahi Ustaz. Yahudi itu kan turunan dari Yakub, 12 anak. Nah, ke-12 anaknya itu kan menyebar di Palestina. Pertanyaannya gimana? Pertanyaannya gimana? Masih ada yang di Palestina juga. Nah begini, itu pertanyaannya. Iya. Baik, gini. Anak dari Yakub Avenu atau Nabi Yakub alaihissalam 12 dalam bahasa Ibrani. Ruben, Simon, Levi, yang saya suka bilang tuh. Masih ada nggak yang suka pakai celana jeans? Beli yang KW aja, KW. Jangan beli yang original, jangan. Kenapa? Original itu setiap 10 sen dari $1. Jadi ada $1, harganya misalnya berapa dolar? Setiap $1 diambil 10 sen untuk dikirim ke Israel. Mereka beli pelor buat tembakin saudara kita. Mereka pendukung. Jadi kalau mau beli jeans itu, beli yang KW aja. Karena Levi itu Levi Strauss. Levi Yahudi, orang-orang sana lah. Jahat itu, jahat. Dia kirim duit ke sana. Israel. Levi Strauss artinya keturunan Yahudi yang hidup di Austria. Bukan Australia, bukan. Austria. Levi Strauss namanya. Daya. Ruben, Simon, Levi, Isakar, Yehuda. Nah, ini yang nanti akan jadi Bani Yahudi. Yehuda dari kata odeh, artinya ucapan syukur. Ruben, Simon, Levi, Isakar, Yehuda, Gad. Ini politisi. Keturunan Nabi Yakub yang sekarang ini Yahudi politisi. Gad. Naftali, poetry. Naftali itu untuk yang seniman, puisi, nulis buku. Poem itu apa, kayak gitulah ya, sastra gitulah ya. Gad, Naftali, Asher itu orang-orang yang hidup dari bisnis agraria dan kelautan maritim. Asher, Gad, Naftali, Asher, Daan, bankers. Wah, para tuan guruku, keuangan di muka bumi ini dikuasai Yahudi. Ya, Soros, Rothschild, keluarga besar Rothschild, World Bank, Bank of Asia, IMF, International Monetary Fund. Itu adalah cikal bakal negara-negara jadi debt slavery yang tadi saya bilang. Jadi budak hutang. Karena ada hutang yang tidak mampu lagi dibayar oleh satu negara. Ada contohnya? Banyak. Ada negara Afrika sekarang yang sudah tidak punya mata uang, betul? Mata uangnya diganti sama yuan, mata uang Cina. Hati-hati loh. Indonesia ke sana, naudzubillah, subhanallah, jangan sampai. Mari kita dukung financial syariah. Karena kalau kita pakai financial global, habis kita utang mulu, nggak bisa bayar. Lanjutin ya. Ruben, Simon, Levi, Isakar, Yehuda, Gad, Naftali, Asher, Daan, Zebulun. Nomor 11 yang tampan, Joseph.
Nabi Yusuf alaihissalam. 12 Bene Amin, Bene Yamin, anak terakhir, anak bungsu Kanan. Yamin itu yang terbaik, Benyamin. Maka itu ada pemimpin Israel namanya Benyamin Natan Yahu. Benyamin artinya anak bungsu, anak yang benar. Natan artinya pemberian. Yahu itu Tuhan, Yahweh, Yehovah. Benyamin Natan Yahu, anak pemberian Tuhan. Tapi kelakuannya kayak gitu, coba saya lihat. Ya, 12 suku Israel. Apa benar mereka yang masih ada? Enggak. Mereka semuanya diaspora, sudah pergi kemana-mana. Jadi yang ada di situ cuma 2 suku. Yang menetap sampai dari dulu Elohe itu sampai sekarang. Suku apa? Levi dan Yehudim. Levi itu jadi imam di sinagoge. Ibaratnya jadi imam di masjid-masjid mereka, Ustaz. Dari keturunan Levi. Itu yang nanti akan melahirkan Gomer. Gomer anak Levi. Anak Gomer itu Amram. Amram ini punya anak Harun, Musa, Miriam. Demikian, Ustaz. Sudah? Alhamdulillah. Oh, masih ada? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Tadi kan Rabi itu kan di saya sendiri kan ada yang pro dengan penyajian tadi, ada yang mendukung vaksin tadi. Gimana? Baik. Saya mau tanya dulu, siapa Rabi yang mendukung Zionis? Karena selama ini saya tahu semua Rabi tidak mendukung Zionis. Minta restu ke Rabi. Oh iya, gini, oh berarti gini. Oh berarti ya, saya yang salah. Rupanya tadi saya belum menerangkannya. Rabi itu ada beberapa kelompok. Kalau yang Rabi asli, yaitu yang tadi keturunan 12 suku tadi tuh. Yang Lewi sama Yahudi, itu yang asli. Nah ada lagi Rabi lain, saya belum, di depan tadi saya lupa, minta maaf. Rabi itu ada yang namanya begini, kelompok Sanhedrin, kelompok orang-orang pertama tuh Sanhedrin, yang kedua Farisi, orang-orang Saduki ketiga. Nah, ya, perhatikan baik-baik. Yang pertama orang-orang Sanhedrin, itu asli, itu darahnya asli, dan mereka tidak mendukung Zionis, wallahi tidak. Yang kedua itu namanya Farisi, orang-orang Farisi itu tidak mendukung. Yang ketiga Saduki, itu tidak mendukung. Lalu yang mau didatangin sama Benyamin Netanyahu Yahudi yang mana? Orang-orang Khazar. Orang-orang Khazar. Orang-orang Khazar yang tadi saya bilang, Rabi tapi Khazar. Kayak apa sih, Ustaz? Orang-orang yang tidak pernah punya darah dan gen Yahudi, tapi itu adalah orang-orang dari perbatasan Rusia, Turki, Asia dan Turki, Eropa yang convert itu apa? Proselit, apa? Memeluk dirinya menjadi pengikut agama Yahudi. Nggak percaya? Yuk kita buka yuk. Khazar, terakhir ya Ustaz. Bazo. Kita buka Khazar. Ungkapan mengejutkan Perdana Menteri Palestina soal Yahudi. Jawabannya jelas. Orang-orang Yahudi hari ini adalah orang-orang Yahudi Khazar yang bergabung dengan Yudaisme pada abad ke baru. Rasulullah sudah diakui 800 tahun sebelum orangnya ada. Ini tahun 600 Masehi dia baru bergabung menjadi orang Yahudi. Demikian Ustaz. Itu yang akan disamperin sama si anak bungsu Benyamin, Natan, pemberian Yahu Tuhan. Demikian. Para tuan guruku yang mulia, muslimin wal muslimah. Begitu ya Ustaz ya. Sudah jelas ya. Siapa sih? Ustaz bilang Rabai enggak mendukung. Itu ada Benyamin mau datang. Ya ini. Orangnya modelnya kayak gini nih. Nih. Mana dia? Loh, ada fotonya enggak? Wah, tuh. Serem ya.
Yahudi tapi Khazar. Orang-orang Europe, tapi ngaku-ngaku dan memeluk agama Yahudi, lalu dia mengaku dirinya Yahudi gitu. Padahal bukan. Itu jadi rabi, dan rabi-rabi itu yang mendukung Zionis. Itu yang akan disamperin oleh Bibi. Benyamin Netanyahu dipanggilnya Bibi. Bibi. Ya. Ada pendukungnya di Indonesia, ada. Pendukung Benyamin Netanyahu. Demikian ya Ustaz? Jelas ya, insyaallah jelas. Syukran katsiran. Tuan guruku, puan guruku, Kainama minta maaf ya. Doakan Kainama, doakan Ayah Sofia, doakan para DKM. Jangan banyak ngeluh sama DKM ya jamaah. Dukung. DKM jangan di istilahnya julid itu apa? Julid. Istilah anak sekarang julid. DKM gimana sih? Itu nggak perhatiin. Misalnya contoh, gara-gara keran aja bisa ribut DKM dikomplain. Gara-gara keran satu. Ini gimana sih? DKM, keran ini kok rusak? Satu doang. Ya Allah. Diributin. Insya Allah, mari kita bersama-sama DKM. Membangun Masjid Bukit Palma. Bukan hanya megah gedungnya. Tapi Bukit Palma menjadi masjid di Surabaya ini, di mana orang-orang mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dan dari Bukit Palma, Islam rahmatan lil alamin digaungkan, diteriakkan sambil berkata, Free Palestine, Free Palestine. Karena insya Allah setiap ada gerakan untuk Free Palestine, maka ada sedikit setetes berkah Allah yang adalah jatah orang-orang Palestina kena ke kita. Insya, jangan lagi jadi orang munafikun yang sok-sok melarang sesama muslim untuk bantu Palestina. Karena engkau sama dengan Zionis, bahkan lebih parah dari Zionis. Doakan Kainama, doakan Ayah Sofia, doakan para ustadz wal ustazah, para asatid, para DKM di Masjid Bukit Palma. Mari kita doa sama-sama untuk Bukit Palma masjid ini, supaya menjadi masjid yang mengabarkan rahmatan lil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Inna dinna indallahil Islam. Barakallahu fikum. Billahi taufiqul hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lelang dakwah lukisan Tegal Alang Ubud Bali karya Meru Sandia. Pelukis Indonesia yang diundang langsung oleh Raja Salman dilelang dengan harga terbaik yang dananya 100% akan kami gunakan untuk pembangunan gedung dakwah Mu'alaf Center Nasional Ayah Sofia, Jakarta sebagai sentra untuk pembinaan, pelayanan, advokasi, dan pendidikan para mu'alaf binaan Mu'alaf Center Nasional Ayah Sofia di Jakarta. Alhamdulillah, ada seorang dermawan yang mewakafkan tanahnya di pinggir jalan raya dekat Taman Mini Indonesia Indah dekat Exit Tol. Dengan luas 514 meter persegi ini sudah tersedia, tinggal dibangun gedung dakwah saja. Lukisan ini dilelang dengan harga 9,5 juta saja untuk muslimin yang lebih dahulu menghubungi kami.